warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah psikologi anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini kami akan membahas mengenai faktor proses biologis pada anak berkebutuhan khusus. Apa itu faktor biologis pada anak ABK? Yaitu munculnya hambatan perkembangan karena faktor genetik dan neurobiologis. Gen yang berisi informasi genetik dengan benang-benang DNA-nya akan memproduksi protein yang mempengaruhi salah satu fungsi kerja otak itu sendiri. Nah, kromosom yang mengalami kegagalan membelah atau bertautan dapat menyebabkan munculnya gangguan atau hambatan perkembangan, misalnya pada anak Down syndrome. Nah, aku ada nih kasus faktor biologis pada anak berkebutuhan khusus, terutama pada cerebral palsy. Nah, pada kasus ini anak berusia 2 tahun mengalami gangguan pada otak dan pergerakan tubuhnya. Anak tersebut lahir di usia 8 bulan termasuk kelahiran prematur dan sebelumnya juga mengalami masalah kulit. Nah, kondisi anak cerebral palsy ini dia tipe spastik, yaitu yang paling sering terjadi pada cerebral palsy. Dia ditandai dengan otot kaku dan gangguan koordinasi gerak. Penyebabnya berhubungan dengan kelahiran prematur dan gangguan pada otak yang mengurangi pergerakan. Nah, aku ada nih penjelasan tentang cerebral palsy. Cerebral palsy itu adalah keadaan kerusakan jaringan otak permanen, tidak progresif yang terjadi pada usia muda dan menghambat perkembangan otak normal. Cerebral palsy itu terjadi akibat kelainan pada masa prenatal. Gambaran klinis yang menunjukkan kelainan dalam sikap dan pergerakan disertai kelainan neurologis berupa kelumpuhan spastik dan kelainan mental. Biasanya nih istilah cerebral palsy ini digunakan untuk menggambarkan sekelompok gangguan gerakan, postur tubuh, dan tonus yang bersifat non-progresif. Berbeda-beda kronis dan akibat cedera pada sistem pusat saraf selama awal masa perkembangan. Nah, kita bahas lebih lanjut nih apa penyebab dari cerebral palsy ini. Yang pertama itu pendarahan di otak bayi atau berkurangnya suplai darah dan oksigen ke otaknya. Nah, yang kedua itu ada infeksi yang didapat selama kehamilan. Yang ketiga ada otak untuk sementara tidak dapat oksigen yang cukup atau sesak napas selama persalinan yang sulit. Yang keempat itu ada cedera kepala serius, dan yang keempat ada meningitis. Nah, untuk penanganan dari cerebral palsy ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada fisioterapi. Fisioterapi ini kayak latihan dari peregangan untuk menjaga kemampuan fisik. Yang kedua yaitu ada terapi bicara untuk membantu anak berbicara dan berkomunikasi serta kesulitan dalam menelan dan mengunyah. Yang ketiga ada terapi okupasi, yaitu terapi di mana terapis mengidentifikasi masalah yang dialami saat beraktivitas dan menyarankan cara untuk mempermudahnya. Yang selanjutnya yaitu operasi yang terkadang untuk mengatasi masalah pergerakan atau pertumbuhan. Yang terakhir ada obat-obatan. Nah, dari apa yang udah teman-teman jelaskan, jadi dapat disimpulkan bahwa cerebral palsy merupakan gangguan permanen pada otak yang disebabkan karena infeksi, kurangnya oksigen, dan kelahiran prematur. Seperti yang dialami oleh seorang anak 2 tahun tersebut, di mana ia mengalami cerebral palsy tipe spastik yang ditandai dengan otaknya yang kaku dan bentuk kaki bersilang saat berjalan akibat otaknya yang mengalami kerusakan sejak bayi. Penanganannya dapat dilakukan dengan memberikan obat, terapi rutin, operasi, dan pelatihan meningkatkan kemampuan gerak. Pembahasan dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.